wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan manajemen agribisnis komoditi kakao. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar Siolon, Stambul 083 2019 0082, kelas A1 program studi agribisnis angkatan 2019 Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan, Stambul 083 2019 0063 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Stambul 083 2019 0201 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ilyas, Stambul 083 2019 0211 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang komoditi kakao. Jadi komoditi kakao atau dengan nama ilmiah Theobroma cacaoel. Jadi di sini tanaman kakao merupakan perkebunan yang dikembangluaskan dalam rangka peningkatan sumber devisa negara. Artinya bahwa sumber devisa negara ini bukan hanya dari seperti sektor migas, tetapi dari non migas juga, yaitu kakao itu sendiri. Kemudian merupakan salah satu genus Theobroma dari famili Stertulaceae yang banyak dibudidayakan. Kemudian adapun klasifikasi dari divisi ini tanaman kakao, yaitu pertama divisi Spermatophyta, artinya dia itu mempunyai Spermatophyta. Kemudian subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Malvales, famili Sterculiae, genus Theobroma, spesies Theobroma cacaoel. Jadi kakao ini berwujud pohon besar, pohon besar artinya pohonnya itu agak besar, tidak sama dengan pohon kecil. Kemudian berasal dari Amerika Selatan dengan biji sebagai, artinya biji yang tertanda ini digunakan sebagai produk olahan yang dikenal dengan tumbuhan kakao ini. Pada umumnya tingginya itu 10 meter, seperti yang kita lihat 10 meter, kemudian 5 meter dan tajuk menyamping yang meluas. Bunga kakao tumbuh langsung dari batang, seperti ini bunga kakao tumbuh langsung dari batang. Yang berukuran kecil, bunganya kecil, diameter kurang lebih dari 3 cm, kemudian tungkal tapak terangkai. Kemudian penyemburukan bunga dilakukan oleh serang, artinya di sini ada serangan tapi saat ini tidak ada karena mungkin dalam musim hujan. Kemudian biasanya terjadi pada malam hari, jadi penyemburukan ini biasanya terjadi pada malam hari. Kakao adalah tumbuhan menyerbuck silang, memiliki sistem inkubabilitas sendiri. Buah kakao ini biasanya keluar dari batang, kemudian memiliki ruang di dalamnya. Nanti dalam buah kakao dia memiliki ruang, kemudian biji terangkai pada plastiknya yang tumbuh dari pangkal buah bagian dalam. Kemudian biji dilindungi oleh salut biji dalam aril, artinya dalam biji ini ada salut biji dalam aril. Kemudian lunak berwarna putih, artinya di dalam ini ada warna putihnya, artinya seperti warnanya agak lendir-lendir begitu. Kemudian mengandung lemak dengan kadar yang cukup tinggi. Untuk pengadaan input ini biasanya tanaman ini menggunakan pupuk organik dan pupuk anorganik. Kemudian pada umumnya menggunakan media polybag. Pupuk organik yang digunakan yaitu pupuk kandang dan kompos, sedangkan pupuk anorganik itu pupuk urea. Kemudian lahan yang digunakan ini sekitar 2 hektar. Kemudian selain media itu pun juga sebelum ini yaitu media tanaman yaitu polybag. Kemudian ada juga digunakan pestisida, artinya sebagai pembasmi hama apabila ada hama di pohon ini, pestisida. Kemudian digunakan alat pemotong rumput, artinya apabila ada rumput begini ada alat pemotongnya untuk memotong agar dia membersih daripada gulma. Kemudian proses bibit yang digunakan ini pada umumnya untuk menjadi pohon mendapatkan kualitas baik. Bibit yang digunakan itu bibit syaratnya itu bibit baik dan unggul. Kemudian untuk pengadaan pupuk, bibit maupun alat-alat yang digunakan pada pengolahan ini pada budidaya tanaman ini menggunakan bantuan daripada lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Ya, selanjutnya proses budidaya. Pembibitan, kebanyakan tanaman kakao dilakukan dengan cara generatif karena bibit yang dihasilkan dalam waktu yang cepat dan jumlah yang banyak. Persyaratan benih yang baik berasal dari buah kakao yang berkualitas baik. Penyiapan benih. Buah dipotong membujur. Benih yang berada di bagian tengah diambil sebanyak 20 sampai 25. Bersihkan lendir yang ada di dalam, lalu dicuci dan direndam air untuk dijadikan pembibitan. Cara pemeliharaan pembibitan ini yaitu dicampur dengan beberapa tanah subur, pupuk kandang, dan pasir perbandingan 2:1. Kemudian media ini diayak dimasukkan ke dalam polybag.
kali 30 cm. Pengelolaan media tanam. Lubang tanam dibuat 2-3 bulan sebelum tanam dengan ukuran A 40 x 40 cm untuk tanah yang bertekstur sedang. Sedangkan yang bertekstur berat 80 x 80. Ya, karena di sini tidak ada persediaan polybag, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara menanamnya memakai polybag itu sendiri. Ya, pertama ambil polybag, kemudian isi tanah. Setelah itu iris bagian bawahnya agar apabila dimasukkan air ini tidak menggenang ke dalam. Setelah itu lubangi bagian tengahnya polybag dan masukkan bibit dan pupuk itu bibit. Setelah itu ambilkan kayu dan ikat ke bibit kakao ini agar kayu ini fungsinya untuk menopang bibit kakao ini. Proses pemeliharaan tanaman kakao ini yaitu dengan penggarangan dan penyulaman. Penyulaman dapat dilakukan sampai tanaman berumur 10 tahun. Sedangkan tujuan pemangkasan ini adalah untuk menjaga dan mencegah serangan hama dan penyakit seperti ini. Ya, bagian kakao ini yang bentuknya seperti ini yang harus dipangkas. Setelah itu bagian pemupukan. Ya, proses pemupukan. Dalam proses pemupukan kakao ini terjadi 3 kali, yaitu pada usia 2 bulan dan 6 bulan dan kemudian berumur 12 bulan. Ya, penyiraman tanaman kakao. Penyiraman tanaman kakao yaitu tergantung dari kondisi seperti ini. Apabila kondisinya lindung seperti ini, penyiramannya itu tidak perlu terus menerus. Agar kakao ini bisa tumbuh dengan lebih baik, alangkah baiknya diadakan pengukuran di bagian batang. Ya, batangnya ini dan tanahnya ini diangkat yang menimbun ini batang supaya kondisi kakao ini terjamin. Ya, kakao ini biasanya sering terjadi serangan hama, apalagi di musim hujan ini, yaitu biasanya kakao ini terserang yaitu ulat yang mengakibatkan daun-daunnya itu lubang-lubang atau bocor. Dan cara mengatasinya yaitu dengan cara pemangkasan, kedua dengan cara menyemprotkan pestisida ke batang atau ke buah kakao ini. Pada masa panen ini buah kakao itu dipanen ketika warnanya sudah berubah, contohnya seperti ini. Yang dulunya ini warna merah, tetapi sekarang itu warnanya sudah kuning. Itu menandakan bahwa buah kakao itu sudah siap dipanen. Dan cara menanamnya itu menggunakan pisau yang tajam. Tetapi kalau ketika buah kakao ini ketika buah kakao ini tinggi, pisau itu disambungkan dengan bambu. Tapi jangan sampai melukai pohon yang sudah ada bakal buahnya. Selanjutnya itu proses pengolahan pasca panen. Pengumpulan buah yang telah dipanen biasanya ditempatkan di tempat yang tertentu dengan dan dikelompokkan menurut kelas kematangan tertentu. Kemudian penyetiran atau pengelompokan. Biji kakao kering dibersihkan dari kotoran yang dikelompokkan berdasarkan mutunya. Kemudian penyimpanan biji kakao basah diperam selama 6 hari di kolam kotak kayu tebal yang dilapisi aluminium. Kemudian pengemasan dan pengangkutan. Biji coklat yang sudah kering dapat dimasukkan ke karung goni. Tiap karung goni itu diisi 6 kg biji coklat kering. Kemudian karung-karung yang berisi coklat kering tersebut disimpan dalam gudang yang bersih. Selanjutnya, proses pemasaran komoditi kakao melibatkan petani sebagai produsen kakao. Pengumpul dengan cara membeli kakao dari petani, kemudian dijual ke pedagang besar dan pedagang besar menjual ke pabrik coklat. Untuk
mendapat profit serta pabrik kakao mengolah menjadi produk coklat yang akan dikonsumsi oleh konsumen yang membeli konsumen. Alur pemasaran secara umum, petani ke pengumpul ke pedagang besar dan pedagang besar ke pabrik coklat. Lembaga pemasaran kakao meliputi petani sebagai produsen, pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang pengumpul tingkat kecamatan, pedagang pengumpul tingkat kabupaten, dan pedagang provinsi. Peranan lembaga pendukung. Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Lembaga pemasaran dan distribusi. Peranan lembaga ini sebagai ujung tombak pemasaran kakao, sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit yaitu konsumen pengguna yang membutuhkan produk dan surplus unit yaitu produsen yang menghasilkan produsen. Terakhir, lembaga penunjang yang terkait, angkutan truk, tukang ojek, kelompok tani, dan pemerintah daerah setempat.